keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman walaupun hanya seberat jarum. Di surah Bukhari bab firman Allah SWT kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Surah Shad ayat 1. Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tertinggal di muka bumi ini satu rumah pun, baik yang terbuat dari tanah maupun dari kulit unta, atau di kota ataupun di desa atau padang sahara, kecuali Allah memasukkan kalimat Islam ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka, lalu Allah menjadikan mereka di antara ahli-ahli kalimat itu, atau menghinakan mereka sehingga mereka tunduk setia kepada kalimat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Salat diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT tidak mengizinkan seorang hamba untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih utama daripada 2 rakaat salat yang ia kerjakan. Sesungguhnya kebaikan akan dicurahkan ke atas seorang hamba selama ia sibuk dalam salatnya. Hamba-hamba Allah tidak dapat mendekati Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lebih utama, yang menyerupai sesuatu yang datang darinya. Berkata Abu Nadar, sesuatu itu maksudnya Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi bab hamba-hamba Allah tidak dapat mendekati Allah dengan sesuatu pun kecuali dengan apa yang datang darinya. Hadis ini menjelaskan bahwa cara yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah melalui bacaan Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan lalu bertanya, siapakah penghuni kubur ini? Sahabat menjawab, si fulan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat solat lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada yang tersisa dari seluruh benda di dunia kalian. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan para perawinya sahih. Para perawinya adalah sifat dari kitab Al-Sahih. Zikir diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang subur menyerap air, menumbuh suburkan tanaman-tanaman dan rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras, tidak dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia. Mereka dapat minum darinya dan memberi minum binatang ternak dan sebagainya, dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain, yaitu di atas tanah berlapis batu, yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama atau menuntut ilmu, yang mau memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, yaitu mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Di Sahih Bukhari bab keutamaan orang alim dan mengajarkan. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam yang manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tidak mengganggu orang-orang Muslim lainnya dengan lidah dan tangannya, sehingga mereka merasa aman darinya.
Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam yang manakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, orang yang tidak mengganggu orang-orang muslim lainnya dengan lidah dan tangannya, sehingga mereka merasa aman darinya. Hadis riwayat Bukhari, bahwa orang Islam yang paling utama. Mengganggu atau menyusahkan orang lain dengan lidah meliputi mengolok-olok, menuduh, memarahi, dan sebagainya. Adapun menyusahkan dengan tangan yaitu menganiaya, menghukum dengan tidak adil, mengambil harta kekayaan orang lain dengan paksa, dan sebagainya. Dari kitab Fathul Bari. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menceritakan kisah masuk Islamnya Abu Quhafah jika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada hari Futuh Makkah, dan beliau telah masuk ke Masjidil Haram. Maka Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada beliau sambil menuntun ayahnya Abu Quhafah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda pada Abu Bakar, "Mengapa engkau tidak meninggalkan orang tua ini di rumahnya, sehingga aku yang datang menemui ia di rumahnya?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, ia yang lebih berhak untuk datang kepadamu daripada engkau yang datang kepadanya." Maka Rasulullah SAW pun menundukkan Abu Quhafah di hadapan beliau, lalu mengusap dadanya dengan kasih sayang, kemudian bersabda, "Masuklah ke dalam Islam." Maka ketika itu juga Abu Quhafah memeluk Islam. Ketika itu Abu Quhafah dibawa ke hadapan Nabi SAW. Rambutnya sudah memutih seperti sagama atau pohon yang berwarna putih seperti salju. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Celuk rambut ayahmu ini." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, dan sanad keduanya sahih dari kitab Mazmum al-Zawaid. Sagama adalah sebuah pohon yang berwarna putih seperti salju. Mazmum bihari boleh menyemir rambut. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, dan 4 orang lebih baik daripada 3 orang. Oleh karena itu haruslah kalian bersama jamaah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah menyatukan umatku kecuali atas hidayah. Hadis riwayat Ahmad, orang yang selalu berada dalam jamaah akan diselamatkan dari kesesatan. Diriwayatkan dari Al-Fadha bin Syurai al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tangan Allah atau pertolongan Allah ada dalam jamaah, karena sesungguhnya syaitan bergabung bersama orang yang membersihkan diri dari jamaah." Bagian dari hadis yang panjang, hadis riwayat Nasa'i bab memerangi orang yang membesarkan diri dari jamaah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, kita niat Allah untuk sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kepahaman amalkan agama ini dengan sempurna. Jadi kesemuaan majelis kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.